Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah drama ruang sidang yang benar-benar terjadi. Ini adalah pertarungan hukum antara seorang warga biasa melawan negara dengan taruhan yang, ya ampun, luar biasa besar. Cerita ini kita ambil langsung dari rekaman sidang gugatan keempat yang penuh dengan ketegangan. Oke, kita mulai dari angka ini. 25 miliar rupiah. Coba deh lihat angkanya baik-baik. Ini bukan angka rekaan ya. Ini adalah jumlah uang real yang jadi pusat dari semua masalah yang akan kita bahas. Nah, ini dia pertanyaannya. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau petugas pajak nemuin uang segini banyak di rekening kita? Buat seorang warga bernama Desi, penemuan ini adalah awal dari sebuah pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan. Yuk kita telusuri bareng-barang. Jadi, semua ini berawal dari ditemukannya aliran dana sebesar 25 miliar rupiah di sebuah rekening bank pribadi untuk tahun pajak 2020. Penemuan ini yang langsung memicu pemeriksaan pajak besar-besaran. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke argumen kedua belah pihak, ada satu istilah yang penting banget untuk kita pahami. SPHP. Ini singkatan dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Coba ingat-ingat istilah ini ya, karena dokumen ini nanti jadi salah satu sumber perdebatan paling panas di kasus ini. Oke, sekarang kita lihat dulu ceritanya dari sisi pertama, yaitu dari versi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Menurut mereka, kasus ini intinya adalah tentang seorang wajib pajak yang susah banget dihubungi dan sama sekali nggak mau bekerja sama. Nah, DJP membeberkan kronologi upaya mereka. Jadi awalnya mereka kirim surat ke alamat lama si wajib pajak di Dumai. Belakangan, baru ketahuan kalau orangnya udah pindah ke Jakarta, tapi nggak lapor. Menurut versi DJP, ya inilah yang bikin proses pemeriksaannya jadi molor dan ribet. Nah, ini dia inti argumen dari pihak DJP. Mereka merasa si wajib pajak ini sengaja menghindar, nggak mau kasih dokumen yang diminta, dan intinya sih menghambat proses pemeriksaan yang sah. Mereka mengklaim udah berusaha semaksimal mungkin untuk berkomunikasi. Tapi tunggu dulu, kayak di setiap drama pengadilan yang seru, selalu ada sisi lain dari ceritanya kan? Si wajib pajak, Desi, punya cerita yang sama sekali berbeda, yang mengubah fokus dari soal kerjasama ke soal legalitas prosedur itu sendiri. Ini dia titik perdebatan pertama yang krusial banget. Apakah dokumen kuncinya, si SPHP itu, beneran diserahkan dengan benar? DJP bilang, sudah kami serahkan langsung. Tapi wajib pajaknya bilang, nggak pernah, kalian datang tiba-tiba kayak perampok. Wah, ini penggambaran yang keras banget ya tentang perasaannya saat itu. Nah, ini juga menarik banget. Di sini kita lihat ada perbedaan mendasar soal cara hitungnya. DJP fokusnya cuma ke, wah ada uang masuk 25 miliar. Tapi wajib pajaknya bertanya, loh kok cuma lihat yang masuk, duit yang keluar gimana? Terus angka tagihan pajak 6,8 miliar itu datangnya dari mana? Dia menantang dasar dari seluruh audit itu sendiri. Dan ini dia argumen terkuat dari pihak wajib pajak. Sebuah argumen yang bukan lagi mempertanyakan angkanya, tapi keabsahan seluruh proses pemeriksaan itu sendiri. Dia bilang DJP udah melanggar aturan main mereka sendiri. Argumen soal batas waktu ini rupanya langsung ditangkap sama hakim. Dan disinilah, di tengah perdebatan yang panas, persidangan ini mengambil sebuah tikungan yang tajam banget. Sebuah momen yang jadi klimaks dari seluruh sidang. Dan ternyata, inilah masalah utamanya. Menurut undang-undang, ada batas waktu standar untuk pemeriksaan pajak, yaitu 6 bulan. Menurut si wajib pajak, batas waktu ini jelas-jelas sudah lewat. Argumen inilah yang membalikan keadaan. Wah, ini momen yang pasti menegangkan banget di ruang sidang. Hakim ketua langsung menanyakan ini ke perwakilan kantor pajak, nggak ada lagi ruang buat berkelit, pertanyaannya sangat langsung dan cuma butuh jawaban, ya atau tidak. Dan inilah jawabannya, sebuah pengakuan yang jujur aja sangat mengejutkan. Perwakilan DJP mengakui ada keteledoran bahwa mereka memang lewat dari batas waktu. Alasannya, beban kerja yang terlalu banyak. Ini sama saja dengan mengakui bahwa karena terlalu sibuk, mereka jadi tidak bisa mengikuti hukum yang berlaku. Nah, pengakuan tadi itu langsung membawa kita ke jantung permasalahannya. Pertarungannya bukan lagi sekedar soal uang, tapi antara substansi temuan, yaitu uang 25 miliar itu, melawan legalitas prosedurnya. Disinilah kita dihadapkan pada dua kebenaran yang saling bertabrakan. Di satu sisi ada fakta soal uang 25 miliar yang belum bisa dijelaskan. Di sisi lain, ada fakta bahwa prosedur hukum untuk menyelidiki uang itu ternyata dilanggar oleh pemerintah sendiri. Dan inilah pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bersama.
Mana yang lebih penting? Menemukan substansi kebenaran, dalam hal ini potensi kerugian negara, atau memastikan prosedur hukum ditaati oleh negara itu sendiri? Pengadilan nanti yang akan memutuskan. Tapi pertanyaan mendasar ini relevan banget, jauh di luar ruang sidang.